Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 1A ingin mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi falsafah dan teori keperawatan nursing practice teori. Sebelumnya, saya ingin mengenalkan anggota dari kelompok 4. Satu, Rizky Amalia Putri dengan NIM 11.300.22.028. 2, Febina Maslamatul Isma dengan NIM 11.300.22.042. 3, Eli Arnovi Ibrahim Manjau dengan NIM 11.300.22.075. 4, Aisyah Safira Rahma dengan NIM 11.300.22.083. 5, Fiona Warda Amanda dengan NIM 11.300.22.085. 6, Kania Eka Desiana Sari dengan NIM 11.300.22.099. 7, Alisa Naurastia Putri dengan NIM 11.300.22.135. 8, Lutfiana Rahmayanti Nurlita dengan NIM 11.300.22.137. 9, Sania Fernanda dengan NIM 11.300.22.141. 10, Afifah Salsabila dengan NIM 11.300.22.161. 11, Tarisa Nadia Dwi Cahyani dengan NIM 11.300.22.164. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai 1, definisi dan konsep praktis teori, 2, perkembangan praktis teori, 3, ciri-ciri dan contoh praktis teori, 4, perbedaan antar teori, 5, kelebihan dan kekurangan praktis teori, 6, paradigma teori keperawatan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Alia. Praktis teori adalah teori yang memberikan arahan langsung kepada perawat untuk mencapai tujuan. Artinya, teori ini memberikan suatu produk intervensi spesifik yang harus dilakukan perawat agar dapat memberi efek pada kondisi pasien. Praktis teori menurut Smith 2019 adalah deskripsi dan perkembangan dari tindakan keperawatan yang telah ada dan dikembangkan untuk digunakan pada situasi keperawatan yang spesifik. Preskriptif teori, situation specific teori, dan mikroteori adalah semua istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktis teori. Praktis teori berkembang dari middle range teori, pengalaman praktik keperawatan, dan uji empiris. Pengalaman praktik klinis perawat dapat menjadi sumber utama yang mengembang praktis teori keperawatan. Idealnya, praktis teori berhubungan erat dengan konsep dari middle range teori dan dibawa ke rangka kerja dari grand teori. Contoh tindakan keperawatan yang dapat dikembangkan menjadi praktis teori yaitu perawat mengetahui bahwa mereka dapat mengurangi nyeri pada pasien dengan melakukan intervensi yang spesifik dan mengurangi kerusakan kulit karena tekanan dengan perubahan posisi yang teratur. Selanjutnya yaitu perkembangan praktik teori. Praktik teori merupakan hasil dari sebuah proses refleksi dari dunia nyata keperawatan klinis, di mana di dalamnya dibutuhkan imaging, intuiting, dan envisioning. Yang pertama yaitu imaging, yaitu keterlibatan langsung perawat pada suatu situasi. Yang kedua, intuiting, berarti perspektif subjektif yang dibawa perawat pada situasi tertentu berdasarkan pengalaman yang telah didapatkan. Yang ketiga, envisioning, berarti intuisi kreatif perawat dalam memberikan arti unik dalam situasi tersebut dan mengungkapkan kemungkinan-kemungkinan baru.
Refleksi bukan sebagai akhir dari pencarian pendekatan baru, namun sebagai suatu proses yang berlanjut. Ada beberapa langkah dalam proses refleksi, yaitu mengumpulkan pengalaman, konsentrasi pada perasaan sendiri, mengevaluasi kembali melalui sosialisasi, integrasi, validasi, dan ketepatan. Untuk melakukan proses tersebut, dilakukan dengan mengumpulkan data-data pengalaman dalam bentuk jurnal tertulis, melakukan studi-studi dari jurnal ilmiah, dan diskusi dengan kolega. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nelly. Selanjutnya ada ciri-ciri dari praktis teori. Menurut Woolrich tahun 1922 dalam 1992 dalam Potter 2021 menjelaskan beberapa ciri dari praktis teori atau yang disebut juga dengan mikroteori, yaitu yang pertama ada praktis teori dinyatakan dalam sebuah hubungan sebab akibat antara makna dan tujuan yang dapat diuji secara empiris. Kemudian yang kedua adalah fokus pada penyebab yang dapat dimanipulasi oleh perawat, efek yang dianggap relevan untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai, dan ketidaktentuan kondisi yang dapat diaplikasikan dalam situasi praktik. Kemudian yang terakhir ada fokus pada makna yang dapat diasumsikan secara mandiri oleh profesi perawat, baik praktik manipulasi langsung maupun struktur panduan praktik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah. Karakteristik berikut membedakan praktis teori dari level teori lainnya. 1. Digunakan saat melakukan intervensi keperawatan yang melibatkan keterampilan psikomotorik seperti mengganti pakaian dan mengelola obat, atau komunikasi seperti pendidikan dan konseling kesehatan. 2. Bersumber dari grand teori atau middle range teori, praktik klinis dan penelitian, serta kajian literatur yang menjelaskan secara spesifik terkait praktik keperawatan tertentu. 3. Dapat diterapkan pada semua tingkat teori keperawatan. Selanjutnya, praktis teori mencakup unsur-unsur khusus tertentu, seperti keperawatan onkologi, keperawatan kebidanan, atau keperawatan ruang operasi, atau mungkin berhubungan dengan aspek keperawatan lainnya, seperti administrasi keperawatan atau pendidikan keperawatan. Contoh praktis teori yaitu bonding attachment theory, therapeutic touch, exercise as self-care, caring for patient with chronic skin disease, quality of care, theory of parental attachment with pattern infants in neonatal intensive care units, theory of fatigue associated with pregnancy, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan Mbak Kania. Selanjutnya ada perbedaan antar teori, yaitu ada philosophical teori atau metateori. Yang pertama, bersifat sangat abstrak dengan ruang lingkup yang sangat luas. Kedua, memberikan arahan untuk disiplin dan membentuk dasar untuk keilmuan profesional yang mengarah kepada pemahaman teoritis baru. Ketiga, preposisi dan konsep yang disajikan sangat tidak konkret, tidak rinci, dan sangat global. Yang keempat, dapat digunakan untuk menguji teori lain, akan tetapi teori ini tidak dapat diuji oleh teori manapun. Ada juga dari grand teori atau makroteori. Yang pertama, bersifat abstrak dan cakupannya yang luas, akan tetapi tidak seabstrak dan seluas cakupan teori filosofi. Kedua, tidak memberikan panduan terhadap intervensi keperawatan yang spesifik, namun memberikan kerangka kerja struktural dan ide yang abstrak. Ketiga, konsep dan preposi yang disajikan masih kurang konkret dan kurang rinci dalam memaknai suatu fenomena. Dan yang keempat, membutuhkan penelitian yang spesifik sebelum dapat sepenuhnya diuji cobakan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Rahma. Perbedaan antar teori yang ketiga ada middle range teori,
Yang pertama, cakupannya lebih terbatas dan kurang abstrak. Yang kedua, menjelaskan fenomena spesifik atau konsep dan mencerminkan praktek keperawatan. Yang ketiga, lebih mudah diaplikasikan dalam praktek. Yang keempat, dapat diturunkan dari grand teori. Yang kelima, dapat diuji secara empiris. Perbedaan antar teori yang keempat ada praktis teori atau mikroteori. Yang pertama, lebih tidak abstrak, lebih spesifik, dan cakupannya lebih sempit dibandingkan dengan middle range teori. Yang kedua, fokus kepada fenomena keperawatan spesifik yang mencerminkan praktik klinis dan hanya terbatas kepada populasi atau bagian dari situasi pada teori. Yang ketiga, sangat mudah untuk diaplikasikan dalam praktik keperawatan. Yang keempat, dapat diuji secara empiris dan diturunkan dari grand atau middle teori. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sania. Kelebihan dari praktik teori atau yang disebut juga dengan mikroteori ini yaitu lebih spesifik dan jelas cakupannya dibanding middle range teori. Selain itu, teori ini dapat sangat mudah untuk diaplikasikan dalam praktik keperawatan karena berfokus pada fenomena keperawatan yang spesifik dengan memberikan arahan langsung pada praktik keperawatan dan hipotesis dengan menguraikan kejelasan fenomena. Karena dikembangkan berdasarkan perkembangan dari middle range teori, membuat praktik teori memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, lebih tidak abstrak dibandingkan dengan ketiga teori lain, dan hanya terbatas kepada populasi atau bagian dari situasi pada teori. Paradigma dan teori keperawatan dapat dibagikan ke dalam satu kelompok, yaitu berdasarkan urutan atau hierarki ilmu pengetahuan yang telah kita kenal, yaitu diurutkan berdasarkan pada yang paling abstrak hingga yang paling praktikal. 1. Metaparadigma yang terdiri dari orang, lingkungan, kesehatan, dan keperawatan. 2. Filosofi seperti Nietzsche. 3. Model konseptual seperti Neumann System Model. 4. Teori seperti grand teori, middle range teori, price teori. Selanjutnya dilanjutkan Mbak Nadia. Baik, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan dari hasil diskusi kami yakni 1. Praktis teori adalah teori yang sudah dapat diaplikasikan langsung atau dipraktekkan dengan pasien. Kedua, praktik teori atau mikroteori merupakan teori yang dikembangkan berdasarkan perkembangan dari middle range teori. Karenanya, teori ini lingkupnya lebih sempit dan lebih konkret keabstrakannya dibandingkan dengan ketiga teori dalam tingkatan teori. Yang ketiga, praktis teori merupakan hasil dari sebuah proses refleksi dari dunia nyata keperawatan klinis, di mana di dalamnya dibutuhkan imaging, intuisi, dan envisioning. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.